Hello, welcome back to my channel Kartika Yumai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Bagaimanakah hewan-hewan berikut ini bisa berkembang biak? Ini ada lions, ada platypus, ada iguana, ada seahorse, ada planaria, ada shark, ada telur kura-kura yang menetas ya. Dan ada juga hydra. Oke, kira-kira bagaimana ya hewan-hewan berikut ini berkembang biak? Mari kita pelajari bersama-sama. Kira-kira bagaimana ya? Oke, sebelumnya kita pelajari dulu perkembangbiakan itu apa sih? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan ini adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Oke, perkembangbiakan pada hewan itu ada dua macam, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau seksual, yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoa bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, yaitu tidak terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna, avertebrata, tidak bertulang belakang, dan memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif atau seksual itu ada bermacam-macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Oke, next, mari kita bahas satu persatu. Ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan telur tersebut menetas di luar induknya. Jadi, setelah pembuahan, embrio tumbuh dan berkembang biak di dalam cangkang telur. Embrio dapat nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga embrio dapat berkembang di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, ikan, bebek, cicak, kura-kura, penyu, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu atau mamai, tidak menyusui anaknya, mengerami telurnya hingga menetas. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu vivipar. Vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan anak. Setelah pembuahan, embrio tumbuh dan berkembang di rahim induknya. Selama dalam kandungan, embrio dapat nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya lewat plasenta. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, kambing, singa, harimau, jerapah, lumba-lumba, kelelawar, dan lain-lain.
Ciri hewan vivipar yaitu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu atau mamai, menyusui anaknya, mempunyai rahim. Selanjutnya masih perkembangbiakan generatif, yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Maksudnya bagaimana ya? Oke, jadi begini. Setelah pembuahan, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur, tapi tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian baru dilahirkan oleh induknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, platypus, kadal, bunglon, iguana, ikan pari, kuda laut, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu telur berkembang dalam tubuh induknya, tidak menyusui dan tidak punya kelenjar susu kecuali platypus. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Yang pertama yaitu tunas. Tunas yaitu perkembangbiakan yang berasal dari tubuh induk yang menonjol atau tunas. Tunas tersebut akan membesar dan memisahkan diri dari induknya menjadi individu baru. Contoh perkembangbiakan dengan tunas ini terjadi pada hidra, porifera atau bunga karang, dan juga ubur-ubur. Oke, mari kita lihat di sini misalnya pada hidra. Kita lihat di gambar pertama ini ada tunas, kemudian di gambar kedua kita lihat tunasnya ini akan membesar dan berkembang. Kemudian kita lihat di gambar ketiga ini tunasnya setelah berkembang dan membesar dia akan memisahkan diri dari induknya. Kemudian kita lihat di gambar keempat, nah dia tunas tersebut akan membentuk individu baru. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi yaitu perkembangbiakan dengan memutus bagian tubuh tertentu yang akan tumbuh menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Fragmentasi ini misalnya terjadi pada cacing planaria atau pipih dan juga cacing pita. Oke, kita lihat gambar di sini yaitu planaria. Kita lihat ini adalah seekor planaria. Kemudian dia akan memotong tubuhnya. Misalnya di sini jadi 3. Kemudian tiap bagian ini akan tumbuh menjadi individu baru. Oke. Jadi misalnya di sini kita lihat di gambarnya ini 1. Kemudian dia membelah jadi 3, terus masing-masing bagian ini akan membentuk mulai tumbuh dan menjadi individu baru seperti itu. Perkembangbiakan secara vegetatif selanjutnya yaitu membelah diri. Membelah diri yaitu perkembangbiakan di mana hewan akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contohnya terjadi pada amuba. Mari kita lihat gambarnya. Jadi saat amuba membelah diri, inti sel hewan akan diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Oke, kita lihat di sini ini ada parent cell, kemudian ada nukleusnya ini membelah, kemudian sitoplasmnya membelah, dan ini menjadi 2 individu yang baru begitu. Next. Terus apa dong bedanya antara fragmentasi dan membelah diri? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Pada fragmentasi itu, induk memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih, dan potongan-potongan tersebut akan berupa tubuh,
yang masih belum lengkap anggota tubuhnya, sehingga butuh waktu untuk menjadi individu yang baru dan lengkap. Sementara kalau dalam membelah diri itu, induk membelah tubuhnya menjadi 2 bagian dan masing-masing hasil pembelahannya tersebut langsung jadi individu yang lengkap. Seperti itu. Oke, demikian apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you and see you. Bye.